Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aldi Hidayatullah, kemudian ada Mbak Putri Nur Hikmah dan juga Mas Abdullah Farhan. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan judul kami yang berjudul Hermeneutika Al-Quran Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama terkait dengan biografi Muhammad Ghazali, yaitu beliau lahir pada tahun 1334 Hijriah atau 22 September 1917 di Nakla Al-Inab, sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya seperti Muhammad Abduh, kemudian ada Hasan al-Banna, kemudian ada Mahmud Syaltut dan lain-lain. Kemudian persentuhannya secara mendalam dengan Al-Quran dimulai ketika ia menempuh pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Al-Quran. Kemudian dia menyelesaikan pendidikan menengahnya tahun 1937, melanjutkan kuliahnya di Fakultas Usuluddin Al-Azhar, Kairo, dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1941. Berkat kegigihannya dalam pembelajaran, dia bahkan ada pemerintah Al-Azhar yang memberikan bintang kehormatan tertinggi, yaitu penghargaan Al-Azhar, yaitu bidang dakwah Islam. Di dalam bidang kebudayaan, Muhammad Al-Ghazali sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa. Ide-ide Muhammad Al-Ghazali yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis penuh dengan objektivitas dan kajian ilmiah yang piawai dan profesional. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab tafsirnya, yaitu Nahwa Tafsir Maudhu' Suwar Al-Quranul Karim. Kemudian ada pun kerangka berpikir Al-Ghazali, yaitu beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci komprehensif yang tidak mungkin dilepaskan dari diskursus kehidupan beragama dan bermasyarakat, karena ia sanggup merespon segala bentuk dinamika masyarakat yang terjadi pada setiap zaman. Kemudian ada beberapa poin yang ditegaskan Muhammad Ghazali ketika berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran adalah kitab komprehensif, sumber utama bagi kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu, di mana di dalamnya ada suatu kesatuan dan kepaduan maksud. Yang kedua, memahami sunnah ijma'iyah, yaitu sunnah ijma'iyah di sini aturan baku dan konstan yang berlaku pada ranah sosial kemasyarakatan yang kemudian diintrodusir dan diperintahkan oleh Al-Quran untuk dicermati, dipelajari, dan dipedomani manusia dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu memahami teks sejalan roh kekinian, seperti contoh ayat tentang besi dalam Al-Quran. Pemahaman awal tentang ayat ini adalah Allah telah menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakannya dalam membela agamanya. Yang keempat, menangkap makna Al-Quran secara utuh dan menyeluruh. Kemudian yang terakhir yaitu berbeda dengan pendapat. Berbeda pendapat bukan berarti berbeda agama. Digagas oleh Muhammad Al-Ghazali bahwa kita bisa melihat ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, di tangan Al-Ghazali surah Al-Baqarah yang merupakan surah panjang ini hanya ditafsirkan dengan 15 halaman. Hal ini bisa dipahami dari tujuan penulisan tafsir yang menurutnya tidak perlu bertele-tele. Dalam menafsirkan surat Al-Baqarah, Muhammad Al-Ghazali terlebih dahulu menjelaskan kondisi yang melatar belakangi turunnya surah tersebut, yaitu kondisi di mana Nabi sedang membangun fondasi masyarakat Islam di Madinah. Di saat kaum muslimin awal membangun masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, mereka diintai oleh 3 musuh secara bersamaan, yaitu kaum kafir Quraisy, Yahudi Madinah, dan kaum munafik. Dalam banyak ayatnya, surah Al-Baqarah mengulas sikap orang-orang Yahudi terhadap ajaran Islam serta sikap mereka terhadap nabi-nabi terdahulu. Dalam bagian Muhammad Al-Ghazali ingin membidik konteks eksternal ayat. Ulasan surat Al-Baqarah yang cukup panjang tentang orang-orang Yahudi ini sesungguhnya berada dalam sebuah tema besar yang dibangun Al-Quran, yaitu Al-Wahdaniyah, yaitu kesatuan agama. Konsep ini berbanding terbalik dengan fanatisme agama yang diperagakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kebalikan dari fanatisme orang-orang Nasrani dan Yahudi, Islam menyeru umat manusia untuk masuk di bawah naungan kesatuan agama yang toleran.
berdasarkan fitrah yang suci serta akal nalar yang berkesadaran. Islam adalah agama universal yang seharusnya dianut oleh seluruh umat manusia. Satu hakikat yang pasti adalah bahwa agama semenjak azali itu adalah satu yaitu iman kepada Allah dan keharusan beramal soleh. Dua hal ini adalah hakikat Islam dan semua rasul menyerukannya. Kemudian kesimpulan dari materi yang kelompok kami buat yaitu hermeneutika Muhammad Al-Ghazali memiliki kemiripan dengan teori hermeneutika filosofis yang digagas oleh Gadamer dalam prakteknya. Ini dapat dipahami dari berbagai penafsiran yang diungkapkannya dalam kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i Suwal Al-Quran Al-Karim. Namun terlepas dari itu semua, satu hal yang sangat ditekankan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam penafsirannya bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga memahaminya pun harus dalam konteks satu kesatuan. Sebagai komitmen atas prinsipnya tersebut dalam menafsirkan, Muhammad Al-Ghazali menekankan pada konsep sehingga pada dasarnya suatu surah itu hanya memiliki satu tema utama dan masing-masing tema utama itu dibingkai dalam 5 pokok tema Al-Quran Al-Mahawir Al-Hamsah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.